الحمد لله رب العالمين رضي لنا الإسلام وجعلنا مسلمين وأتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسlimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban pokok seorang muslim dan muslimah di dalam agama ini adalah terikat dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun innahum lam yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhaalimiina ba'dhuhum awliyaa'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin." Kemudian Allah jadikan engkau di atas sebuah syariat dari perkara, maka ikutilah syariat tersebut dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tersebut atau orang-orang yang tidak mengetahui tersebut tidak akan mampu memberikan manfaat apapun kepadamu. Dan orang-orang yang zalim, sebagian mereka adalah kawan terhadap sebagian yang lainnya. Namun Allah adalah wali bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul serta ulil amr di antara kalian. Dan apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasulnya, kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah yang terbaik untuk kalian dan seindah-indah suatu takwil, suatu hakikat yang merupakan akhir sebuah kejelasan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia saya melihat." Maka Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya, maka pada hari ini engkau juga dilupakan." Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari kewajiban seorang mukmin dan mukminah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara. Tidak pantas baginya dia memiliki pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh
dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan juga Allah terangkan bagaimana kewajiban seorang muslim dan muslimah itu. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara mereka, kemudian mereka menerima keputusanmu dengan sebenar-benar penerimaan dan tidak menemukan suatu ganjalan apapun di dalam diri mereka. Itu beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kewajiban seorang muslim dan muslimah berpegang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dalam kehidupan ini dihadapkan di kenyataan kebanyakan negeri-negeri Islam, kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin, mereka hidup di dalamnya tetapi tidak berhukum dengan hukum Islam. Tidak berhukum dengan hukum Islam. Bahkan dihadapkan kepada kita dua hal, antara demokrasi dan keadilan yang berada di dalam keislaman kita. Maka seorang hamba di dalam fitnah yang melanda harusnya pandai melihat bagaimana keterangan agamanya dan bagaimana keindahan agamanya di dalam mengatur tatanan kehidupan manusia, agar supaya setiap muslim dan muslimah mengetahui apa kewajibannya dan apa yang harus dia lakukan di dalam hidup ini, dan bagaimana ia mengadakan perbaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan tersebut. Demokrasi dari dua kata, berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan dari kata kretia. Demos artinya kebanyakan manusia atau rakyat, dan kretia artinya adalah hukum. Itu adalah hukum yang dipegang oleh kebanyakan, hukum yang dipegang oleh rakyat. Iya, yang sering kita dengarkan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Itulah yang disebut sebagai demokrasi. Dan demokrasi ini dimaklumi adalah hukum di dalam agama kita dianggap sebagai hukum tagut, keluar dari tuntunan agama. Sebab dia adalah hukum jahiliyah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun." Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang meyakini? Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya ahkamul hakimin, yang paling baik hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sebagai kejujuran dan penuh dengan keadilan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam, sebagai rahmat untuk semesta alam. Kalau yang dicari di dalam demokrasi tersebut untuk menciptakan kebaikan dan menciptakan keamanan di tengah manusia, maka sungguh di dalam keislaman kita terdapat makna tersebut secara sempurna, lebih detail, lebih lengkap, dan di dalam makna yang lebih mudah untuk terwujud dan meyakinkan. Dan kita telah menyaksikan di kehidupan di hari-hari ini, di kehidupan di masa-masa sebelumnya, bagaimana negeri-negeri yang berhukum dengan hukum demokrasi ini, apa yang terjadi di negeri tersebut, apa yang dialami di negeri tersebut, dan terlihat bagaimana kehancuran, bagaimana kebinasaan, ketidakstabilan, dan bagaimana kemunduran di dalam perekonomian, kurangnya di dalam keamanan terjadi, bergejolak dan menimpa penduduk negeri tersebut. Karena itu harus dipahami, ya, harus dipahami apa hakikat dari demokrasi tersebut, sehingga seorang hamba mengetahui apa kewajibannya dan apa yang harusnya dia lakukan sebagai seorang warga negara yang tinggal di dalam sebuah negeri. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada pokok-pokok perkara di dalam
demokrasi ini yang sangat berbeda dengan keislaman kita. Di dalam Islam disebut dengan nama Asyura, sedangkan mereka menyebutnya sebagai demokrasi. Dan syura itu adalah sebuah tatanan di dalam hukum kemasyarakatan atau di dalam suatu kehidupan bermasyarakat diatur di dalam Islam terkait dengan hubungan kekeluargaan, terkait dengan suatu masyarakat dalam artian yang sempit, terkait dalam negeri maupun negara dalam artian yang lebih umum. Syura diatur di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Dan perkara mereka itu adalah syura di antara mereka, saling bermusyawarat di antara mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya, "Wa syawirhum fil amr." Dan bermusyawarahlah engkau wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kepada para sahabatmu. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat banyak mengambil istisyarah dari para sahabatnya. Di perang Badar, beliau meminta pertimbangan para sahabat. Bahkan di kejadian khusus yang menimpa pun, tatkala menimpa keluarga beliau sebuah kejadian, maka beliau meminta pertimbangan dari sebagian sahabatnya. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin setelahnya. Abu Bakar meminta pertimbangan kepada Umar tentang memerangi orang-orang yang menahan zakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kisah yang sangat banyak meminta pertimbangan dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan bagaimana beliau menetapkan 6 orang dari Dewan Syura yang menentukan siapa pemimpin setelah beliau radhiyallahu anhu. Maka syura adalah sebuah ketentuan di dalam Islam, dan dari talbis iblis sebagian manusia yang mengajak kepada demokrasi, mengajak kepada partai, menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah syura. Padahal di dalam syura dia adalah hukum yang berjalan di dalam syariat Islam apabila tidak ada nas. Apabila tidak ada nas. Adapun kalau ada nas yang tetap di dalam hal tersebut, maka kewajibannya sebagaimana yang telah saya bacakan dari ayat-ayat adalah berpegang terhadap nas-nas tersebut, berpegang dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia memiliki pilihan yang lain. Padahal yang tidak ada nas, maka dianjurkan untuk bermusyawarah. Dan ini berjalan di dalam pemerintahan-pemerintahan Islam. Karena itu Abu Bakar ada Dewan Syura di kalangan beliau. Umar bin Khattab juga punya Dewan Syura. Sehingga kalau ada permasalahan, beliau kumpulkan dari para sahabatnya, dari orang-orang yang cerdas, dari orang-orang yang bisa diambil pertimbangannya, dari alim ulama yang dipercayai agamanya, Kemudian dari perbedaan pokok antara demokrasi dan keislaman kita. Di dalam demokrasi dibangun di atas hizbiyah, dibangun di atas partai, dibangun di atas perkumpulan yang di dalamnya terdapat fanatisme. Siapa yang dekat, maka itulah orang yang dikasihi dan disayangi, walaupun manusia yang paling bejat dan paling banyak melakukan tindakan kriminal. Dan siapa yang di luar partainya, dia adalah orang yang harus dijatuhkan, harus dijauhkan, walaupun manusia yang paling salih. Dan ini dari kejelekan yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa perpecahan kelompok-kelompok ini itu adalah sifat kaum musyrikin. Allah mengingatkan, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Di dalam perkelompokan ini yang dipandang adalah siapa yang mengikuti kelompoknya. Bukan yang dipandang di dalamnya siapa yang bisa memberikan sebuah ide yang cemerlang, bermanfaat bagi manusia, bisa membantu di dalam negara. Bukan pula yang dilihat di dalamnya sebuah agama dan sebuah amanah. Padahal di dalam agama kita syarat orang yang bekerja yang dengannya diberi amanah, diberi dari tugas dan tanggung jawab adalah orang yang memenuhi dua kriteria. Al-qawi, al-amin. Dia punya kekuatan, punya keahlian dan kemampuan. Dan amin, punya amanah. Punya amanah. Kadang sebagian manusia punya amanah, terpercaya, tapi dia tidak ahli di bidang itu. Maka ini tidak layak untuk dipekerjakan. Dan kadang seorang punya keahlian, tapi tidak memiliki amanah. Maka ini juga tidak layak untuk dipekerjakan. Maka ini dua ketentuan di dalam agama, diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Berbeda dengan demokrasi. Yang dipandang bukanlah pengalaman, bukan pula kecerdasan, tingkat pendidikan, tapi yang dipandang adalah popularitas. Siapa yang paling terkenal, siapa yang paling dikenal. Kemudian yang dipandang adalah duit. Karena itu kadang masuk menjadi tokoh-tokoh, seorang dukun paranormal. Ada pula seorang artis yang dulunya tidak diketahui apa peranannya dan apa idenya. Ada pula kadang masuk di dalamnya orang-orang yang semuanya mengetahui bahwa ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai manusia yang berhak untuk memandang kemaslahatan umum untuk negeri tersebut. Kemudian di antara pokok yang membedakan antara syariat Islam kita dan demokrasi, bahwa di dalam demokrasi pensyariatan, di dalam menentukan kebijaksanaan atau menetapkan sebuah keputusan itu bukan diperuntukkan untuk halayak secara umum. Kadang mereka memberikan keputusan untuk orang-orang tertentu, untuk siapa-siapa yang memiliki kepentingan. Dari semuanya adalah hal yang bertentangan dengan agama kita. Syariat Islam datang untuk rahmat, sebagai rahmat untuk semesta alam. Hukum di dalam agama kita, hukum di dalam syariat kita, itu berlaku bagi siapa saja. Karena itu di dalam negeri Islam yang diterapkan di dalamnya hukum Islam, apabila pengadilan telah memutuskan sebuah keputusan, maka tidak ada yang bisa memberikan sebuah bantuan hukum pun untuknya kalau memang hukum had telah ditetapkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa imullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini keputusan di dalam agama. Sebab hukum yang untuk menegakkan keadilan, membuat efek jera kepada orang-orang yang melakukan kriminal, wajib ditegakkan di dalam negara, menciptakan keamanan. Dan ini tidak akan berjalan di sebuah negeri yang menganut demokrasi. Iya. Dan ini hanya berjalan di dalam hukum Islam. Hanya berjalan di dalam hukum Islam. Maka di dalam penerapan agama kita terdapat hukum yang terbaik, syariat yang terindah untuk seluruh manusia. Kemudian di antara perbedaan yang lain, di dalam syariat kita kepemimpinan itu dicapai dengan salah satu dari dua hal. Seorang syah dianggap sebagai pemimpin dan dianggap sebagai pimpinan negara apabila yang pertama dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd, dipilih oleh orang yang berwenang di negeri tersebut. Dan ahlul halli wal aqd ini yang berwenang ini adalah dari manusia-manusia yang paling terpilih di tengah umat itu. Iya. Yang paling berilmunya, yang paling berpengalamannya, itulah yang terpilih. Itulah yang dikatakan ahlul halli wal aqd. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipilih sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan pemilihan umum. Iya. Kemudian ditunggu hasil kotak suara.
Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat hanya berkumpul di Thaqifah, Bani Sa'idah. Kemudian mereka menentukan, bersepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah. Iya. Dan dimaklumi, orang-orang terkemuka di tengah umat, mereka adalah wakil dari umat itu. Adalah wakil dari umat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau akan meninggal, beliau menyerahkan urusan pemerintah atau yang menjadi pemimpin setelah beliau antara 6 orang. Beliau serahkan antara 6 orang yang ini disebut sebagai ahli syura oleh Umar bin Al-Khattab. Beliau serahkan antara 6 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 6 orang itu dimaklumi bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disepakati dipilih sebagai khalifah dengan kesepakatan dari Dewan Syura ini. Dan seluruh kaum muslimin mengikut kepada mereka. Inilah tuntunan Islam yang pertama di dalam pemilihan seorang pimpinan negara. Kemudian yang kedua, dari cara menentukan seorang pimpinan negara adalah adanya pelimpahan kekuasaan. Wilayatul ahad, di mana pemimpin sebelumnya telah melimpahkan kekuasaan kepada pemimpin setelahnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwa tidak ada yang berhak memegang khilafah setelahku kecuali Umar bin Al-Khattab. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, semua sahabat bersepakat untuk membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dimaklumi ketika Muawiyah radhiyallahu anhu menetapkan anaknya Yazid sebagai khalifah setelahnya, para ulama salihin yang hidup setelah itu, tidak ada di antara mereka yang mengganggu-gugat urusan khilafah itu. Sebab itu adalah penetapan yang syah dari sisi hukum syar'i. Maka inilah dua tuntunan atau dua cara penetapan khalifah di dalam agama kita. Tidak perlu menghambur-hamburkan duit sekian triliun. Yang harusnya uang tersebut kalau dipakai untuk kebaikan dan pembangunan negara, sudah akan terlahir berbagai kemakmuran di negeri tersebut. Ya. Tidak perlu bentuk dari pemilihan yang di belakangnya akan terjadi tawuran, pertumpahan darah. Tidak perlu dari bentuk pemilihan yang di belakang pemilihan tersebut nanti akan terjadi percekcokan antara si ayah dan si anak, antara si kakak dan si adik, si tetangga dengan tetangganya yang lain, antara suatu RT dengan RT yang lainnya. Karena semuanya mendukung calonnya masing-masing. Cukup kepada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang memang tahu tanggung jawab, memikirkan akan kemaslahatan. Dan inilah agama kita, agama Islam. Iya. Kemudian apabila seorang pemimpin dia telah berkuasa, walaupun dengan cara yang salah, dia berkuasa. Anggaplah dia berkuasa dengan cara kudeta. Atau misalnya di kejadian sekarang ini, dia berkuasa dengan cara demokrasi. Maka sepanjang dia telah syah sebagai seorang pemimpin, di dalam agama kita ada ketetapan hukum yang ketiga. Bahwa siapa yang telah berhasil menjadi seorang pemimpin, telah syah sebagai seorang pemimpin, dan menguasai seluruh manusia, maka wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Tidak boleh keluar dari jalur kepemimpinan terhadapnya. Dan ini yang berjalan di beberapa masa pemerintahan dan masih hidup sebagian sahabat dan para ulama tabi'in, dan mereka semua yang membaiat ya pemimpin yang syah, pemimpin yang telah berkuasa tersebut, membaiat pemimpin yang telah berkuasa tersebut. Maka inilah penentuan seorang pemimpin di dalam agama kita. Bukan dengan cara pemilihan, bukan pula dengan cara pemilu dan semisal dengannya. Ya, kemudian berikutnya dari perbedaan di dalam syariat kita antara Islam dan demokrasi, bahwa di dalam agama kita seorang yang terlalu semangat mencari kepemimpinan itu adalah hal yang dicela. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman, jangan kamu minta kepemimpinan. Sebab kalau kamu minta kepemimpinan itu, kemudian kamu mendapatkannya, kamu tidak akan dibantu menjalankannya.
Tapi kalau kamu tidak minta, kemudian diberi amanah, maka engkau akan dibantu di dalam menjalankannya. Iya. Dan ini berbeda di negeri-negeri yang diterapkan padanya demokrasi. Setiap orang yang mendapatkan pemimpinan, dia harus tebar pesona kemana-mana. Harus menampilkan dirinya dan memuji dirinya di mana-mana. Seorang yang terpercaya, yang paling cerdas, yang paling banyak berbuat, begini dan begitu. Dan ini semuanya adalah bentuk dari memuji diri. Bentuk dari memuji diri. Karena itu di dalam agama kita, seseorang tidak dibenarkan untuk meminta suatu kepemimpinan. Ya, dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Kemudian di antara hal yang keliru, tatkala semua di dalam demokrasi itu dipersamakan. Ya. Dan ini persamaan, mereka membahasakannya dengan hak-hak kemanusiaan. Ada kalimat yang kadang bisa mereka petik darinya sebuah makna. Oh, ini orang perhatian terhadap kemanusiaan. Ini orang adalah rahmat dan seterusnya. Tapi kalau dibahas apa istilah hak-hak kemanusiaan yang mereka inginkan, akan tampak nanti serigala-serigala yang berpakaian kemanusiaan ini. Sesungguhnya di dalam agama kita dibedakan antara seorang yang salih dan seorang yang mujrim. Tidak sama. Dan dibedakan di dalam agama kita antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Tidaklah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dan banyak lagi di dalam ayat-ayat tidak disamakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Sedangkan di dalam demokrasi semuanya dianggap sama. Semuanya dianggap sama. Kalau dianggap sebagai hak-hak kemanusiaan, tidak ada suatu kebebasan mutlak yang nyata di dalam perbuatan orang-orang yang menegakkan demokrasi itu. Mereka ingin menjunjung kemanusiaan, tapi kemanusiaan itu untuk kemaslahatan dirinya saja. Adapun kalau Amerika menyerang Afghanistan, Amerika menduduki Irak, itu bukan hal yang melanggar kemanusiaan. Walaupun sudah sekian ribu nyawa yang melayang, itu masih dalam batasan hal yang wajar. Menjaga keamanan dunia. Terbalik makna menjaga hak-hak kemanusiaan tersebut. Karena itu seorang muslim harus tahu apa mana-mana dari agamanya, tuntunan dari agamanya, sehingga dia memiliki furqan, pandai membedakan mana yang manis dan mana yang pahit, mana yang hak dan mana yang batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari sifat-sifat seorang muslim di dalam hidup bernegara, yang pertama, dia membawa kebaikan dan keberkahan untuk manusia dimanapun dia berada. Allah berfirman tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa berkata, Allah telah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Itulah seorang hamba, dimanapun dia berada dia membawa keberkahan. Kemudian dari sifat seorang muslim di dalam hidup bernegara, dia tidak mengganggu manusia yang lainnya dengan lisan maupun tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian dari sifat kaum muslimin di dalam hidup bernegara, dia taat kepada pimpinannya. Siapa yang syah sebagai pimpinan negara, walaupun dengan cara yang keliru dia naik sebagai pemimpin, sepanjang dia telah memimpin, maka wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim, agar tercipta kebersamaan dan hilang perpecahan, kesewenang-wenangan, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pertumpahan darah, pelanggaran terhadap kehormatan dan harta, dan sebagainya dari hal-hal yang telah pernah
kita saksikan di masa-masa yang telah berlalu. Kemudian dari sifat seorang muslim di dalam hidup bernegara, dia memiliki prinsip untuk mengadakan perbaikan, tidak membiarkan kerusakan. Sebab membiarkan adanya kerusakan, mendiamkan kerusakan tersebut, ini dari sebab yang akan menurunkan siksaan Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan musibah dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Allah membinakan sebuah negeri karena kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri, sepanjang penduduknya masih mengadakan perbuatan kebaikan, masih mengadakan al-islah. Maka sepanjang masih ada yang menegakkan perbuatan kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan dan memperbaiki manusia, maka akan baik dan stabil di dalam kehidupan tersebut. Kemudian dari sifat kaum muslimin di dalam bernegara adalah mengajak manusia untuk mewujudkan makna iman dan takwa di dalam diri-diri mereka. Sebab ini adalah pokok keamanan dan terciptanya kedamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan turunkan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Kalau beriman dan bertakwa, akan diturunkan berkah-berkah dari langit dan bumi. Itulah yang akan dituai, dijamin pasti. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendustakan, berpaling dari keimanan dan ketakwaan, keluar dari tuntunan Islam, bergelut dengan demokrasi, masuk di dalam kenistaan. Dia tinggalkan cahaya keindahan di dalam agama. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Karena itu banyak negeri yang mengalami kepahitan, krisis moneter, mengalami berbagai pedihan di dalam kehidupan, huru-hara, musibah dan malapetaka, bencana. Semuanya disebabkan karena dosa yang terjadi di dalam negeri tersebut. Kalau tidak ada yang berbicara lantang, memperbaiki dan mengingatkan, maka ketika musibah turun, bisa saja orang yang tahu itu mungkar, kemudian dia diam, dia adalah orang yang paling pertama kena musibah dan petaka tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala musibah dan petaka. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki semua pimpinan kita dan mengarahkan mereka kepada keimanan dan ketakwaan, dan menjaga mereka di atas tuntunan dan syariat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk berhukum dengan hukum Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dan muslimat di atas keimanan dan ketakwaan, di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, agar supaya tercipta segala kebaikan untuk mereka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.